Ada juga Arabica ini yang sudah tidak layak pakai sebenarnya, tapi inilah yang terjadi. Yang pengen kita mau bahasnya itu banyak pelaku-pelaku kopi yang menyajikan yang tidak benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Nusantara. Kali ini ketemu lagi dengan kopi Bang Jidat. Kita hari ini sudah janji ke kawan-kawan pengen membahas tentang varian kopi Gayo ya. Kopi Gayo di konten-konten ke belakang kita sudah memberitahukan caranya proses perkenalan green bean dan kali ini kita mau menunjukkan beberapa varian green bean dan dengan dua metode proses. Ada di sini kita ada Piberi ada juga semi wash natural. Terus kita mau memperkenalkan juga robusta. Ini semua varian kopi yang berasal dari Gayo. Untuk lebih ke natural, kita lihat dulu kopi natural. Ini proses natural ini adalah proses yang sedikit fermentasi ya, bisa kita bilang karena dia memakan waktu 28 hari dan cara prosesnya ini biji kopi dan daging-dagingnya dijemur sekalian. Dan dengan prosesnya natural ini bisa disebut kopi proses tertua sih, bisa disebut juga natural karena dari natural ini bisa mengeluarkan beberapa tesnya seperti fruit, fruity, dan juga keasamannya sedikit rendah. Itu ciri khas Gayo. Kalau untuk prosesnya natural ini, dia lebih bijinya tuh dari biji pilihan juga. Cuman dia kalau usahakan, kalau bagi kawan-kawan yang memang dari petani kopi, kita kalau bisa itu mencarikan green bean-nya itu dari ceri yang udah merah. Oke, next kita lanjut yang kedua. Ini adalah proses Arabica juga sama, ini Arabica Gayo, cuman ini prosesnya semi wash. Kenapa semi wash ini dengan natural ini berbeda ukuran? Karena kalau semi wash ini kita proses terbalik dengan natural. Dia lebih sedikit kelihatan lebih besar daripada natural. Karena prosesnya semi wash ini sebelum kita jemur, dia terlebih dahulu kita mengupas kulit arinya. Ini proses semi wash. Kalau mungkin di teman-teman bisa bilang ini Arabica grade 1, kebanyakan orang bilang. Cuman rasa dari natural dan semi wash ini berbeda dia rasanya. Kalau untuk semi wash dia justru fruitnya, karamelnya lebih terasa dan ketingkatan asamnya itu lebih sedikit menonjol daripada tadi ke natural. Banyak umumnya ini semi wash ini dia tidak bisa kita bilang bijinya ini masih tercampur. Kalau bisa bahasanya adalah masih mix. Di sini juga ada ketemu nanti variannya ini tidak sama dengan natural tadi. Dia di sini ada bourbon, ada tim-tim, dan juga ada ateng. Nah, itu dalam varian kopi. Tapi ini kita coba dengan proses semi wash. Oke ya, bagi teman-teman yang yang sudah lihat green bean-nya semi wash, sudah pasti sudah agak sedikit ada gambarannya ya. Next kita akan lanjutkan ke untuk varian. Ini kopinya juga sama juga, ini kopi Arabica Gayo juga. Cuman yang ini bisa kita sebut dengan Piberi prosesnya full wash. Ini Piberi kita proses full wash. Yang tadi natural, semi wash, dan proses full wash. Untuk Piberi yang proses full wash, ini Piberi kadang bisa disebut juga kopi lanang, bisa juga sebutan kopi lanang, kopi laki, kopi jantan, Piberi ya. Tapi kita bisa lihat perbedaan warna kan, proses semi wash sama full wash dan proses natural. Kita bisa lihat perbedaan warna. Proses full wash ini adalah proses yang sangat sedikit hampir menyerupai dengan proses natural. Tetapi proses semi wash ini
hampir full wash, dia memiliki quality control yang lebih daripada semi wash tadi. Dan ketingkatan penjemurannya juga kita harus kontrol. Nah, ini ada proses full wash. Tapi kalau untuk rasa, kalau Piberry ini dia mengeluarkan lebih ke pahit ya kayaknya. Kalau jenis Piberry ini tingkat keasamannya itu sangat rendah. Tapi dia ini lebih strong. Jenis kopi ini lebih strong dibandingkan dengan semi wash, dia lebih kuat ke Piberry-nya. Oke, next kita lanjut sekarang untuk membahas ada juga Arabica ini yang sudah tidak layak pakai sebenarnya, tapi inilah yang terjadi. Yang pengen kita mau bahasnya itu banyak pelaku-pelaku kopi yang menyajikan yang tidak benar, tapi dia juga termasuk dengan Arabica. Kenapa bisa seperti ini? Ini defect yang kita ambil di saat kita proses penjemuran untuk quality control. Pertanyaannya ini, kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Ini akibat perilaku kopi yang dipetik di saat kopinya masih muda. Nah, ini sangat membahayakan bagi konsumsi kopi. Tapi banyak peminum kopi tidak tahu kopi yang begini. Ini sebenarnya ini sangat membahayakan. Kalau kembali lagi kita pernah bicara kemarin, lebih bagus kita menjaga kualitas untuk penyajian kopi daripada kita memperbanyak kuantitas. Itu yang sangat disayangkan. Tapi umumnya banyak pemain-pemain yang jahat itu masih menggunakan kopi yang seperti ini. Maka ada di konten-konten belakang bagaimana pertanyaan tuh bagaimana kita bisa tahu kopi bagus dan fresh. Inilah perbedaannya, bagaimana cara kita tahu. Tapi ini kan defect, ini reject, ini itulah kalau bahasa kami di sini ini sampah sebenarnya. Ini kalau di saat kita roasting nggak akan ketahuan ini. Dan apalagi sudah jadi folder, inilah yang banyak diperjualbelikan yang kita sayangkan. Oke, next ya. Ini untuk Arabica sudah kita jelaskan semua, cuman tidak semua juga varian kita hadirkan. Cuman ini yang umum, yang banyak dipesan. Cuman yang banyak orang minum. Oke, yang ini ada satu lagi keunikan, kemarin kita pernah bahas itu Robusta. Robusta itu punya dua varian, dia ada yang kecil dan ada besar. Ada Robusta yang saya di konten-konten ke belakang pernah saya bilang tuh Robusta yang mirip dengan Arabica. Dia bijinya lebih besar. Ini dia, ini Robusta. Tetap nih proses natural, hampir sama dengan proses Arabica tadi, cuman ini prosesnya natural. Kita bisa lihat tes bijinya tuh, dia lebih sedikit besar. Karena ketemu kita kan yang besar ini. Ini kan besar ini. Kalau kita bandingkan dengan Arabica juga tidak mungkin hampir sama kan? Di mana perbedaannya? Kita lebih tahu kalau Arabica itu lebih kelonjong. Itu lebih lonjong dia, Arabicanya lebih kelihatan lonjongnya. Terus untuk Robusta dia densnya lebih bulat. Di sini kita ketahuan, kan bijinya hampir sama dengan Arabica kan. Oke, next kita bahas rasanya sekarang. Untuk Arabica dan Robusta itu terlalu jauh perbedaan rasa. Kalau di Arabica kemarin di konten ke belakang kita pernah bahas dia lebih untuk Arabicanya lebih ke terasa buahnya, terus lebih dapat fruit, karamel, dia lebih condong ke asamannya. Itu sifatnya Arabica. Terus untuk yang Robusta, dia ini justru keasamannya itu bisa dibilang tidak ada sama sekali. Terus dia lebih menonjolkan sisi pahitnya yang lebih kuat. Dan jangan salah juga, untuk Robusta ini kembali lagi kita coba mengulangi, dia ini kadar kafeinnya itu sangat tinggi. Ini untuk Robusta. Oke, jadi cukup sekian dulu penjelasan green bean. Ini yang kita bahas green bean dari Gayo. Untuk teman-teman yang pengen tahu perbedaan green bean yang lainnya, nanti bisa coba konten di bawah. Dan jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan, nanti kita akan membahasnya tentang green bean. Bagaimana pengolahan green bean dan sampai menjadi nanti roasted bean,
Nah, nanti mungkin akan konten-konten ke depan akan kita bahas. Oke, untuk sekian terima kasih. Salam kopi Nusantara.